Karena perjalanan yang cukup panjang, Nur asik mendengarkan musik lewat Spotify. Nah, Tokopedia kasih promo spesial nih. Buat kalian yang mau langganan Spotify, pakai promo kode Topet Spotify. Bisa dapat cashback sampai dengan 15.000 loh. Buruan ya, berlaku hanya sampai 30 September aja nih. Syarat dan ketentuannya lihat di deskripsi ya. Sesampainya di kota terdekat, mereka harus berjalan kaki menembus hutan untuk bisa mencapai di. Tiba-tiba, Nur melihat seorang wanita cantik menari di tengah hutan. Dalam hati dia berpikir, siapa wanita itu? Parasnya cantik sekali. Tetapi ketika Nur mengedipkan matanya, wanita cantik itu telah menghilang. Hal seperti ini memang lazim dialami oleh Nur. Dia memang seseorang yang peka terhadap hal gaib. Bahkan, menurut beberapa orang, ada seorang nenek tua yang selalu menjaga Nur. Sesampainya di desa penari, mereka langsung menemui kepala desa, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu yang awalnya melarang mereka untuk melakukan kegiatan KKN di desa ini, pun mengajak mereka untuk keliling desa. Pak Prabu mengingatkan ada satu daerah yang terlarang. Mereka tidak diperkenankan untuk memasuki area tersebut. Nur dan Ayu melihat ada sesuatu yang janggal. Mereka melihat sebuah batu yang ditutupi kain dan ada beberapa sesajen di sekitarnya. Tetapi hanya Nur yang melihat bahwa ada sesosok genderuwo yang berdiri di samping batu. Setelah melihat penampakan genderuwo, tiba-tiba Nur merasa tidak enak badan. Kemudian nyapan. Sementara Pak Prabu dan lainnya meneruskan perjalanan untuk berkeliling desa dan bertemu dengan warga yang lain. Pak Prabu juga mengenalkan mereka dengan sesepuh desa ini. Tidak ada yang tahu namanya, hanya biasa dipanggil Mbah Buyut. Singkat cerita, setelah mereka melakukan KKN selama 2 minggu di desa ini, banyak kejanggalan-kejanggalan hal-hal gaib yang mereka alami. Seperti ketika tiba-tiba Widya berteriak dan lari keluar dari kamar, seolah-olah dia ketakutan dan melihat sesuatu. Akan tetapi ketika anak-anak bertanya, dia hanya diam tidak bisa menjawab. Nur yang mengkhawatirkan kondisi Widya memberikan minum. Namun ketika Widya minum air pemberian Nur, Widya memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan semua anak terkejut. Ada beberapa helai rambut panjang yang keluar dari mulut Widya. Setelah semua anak tenang, Wahyu kemudian bercerita. Kalau menurut orang tua, apabila kita minum air lalu ada rambut di dalamnya, maka itu pertanda kalau dia sedang diincar oleh makhluk gaib atau mau disantet. Namun, petaka berujung tragedi maut itu berawal ketika Wahyu bercerita kepada Nur bahwa dia sering melihat Bima malam-malam keluar dari penginapan dan entah pergi kemana. Dan tidak cuma itu saja. Nur yang kenal baik dengan Bima meragukan cerita Wahyu. Karena menurut Nur, Bima itu sosok yang agamis. Dia tidak mungkin berbuat macam-macam. Namun sikap Nur mulai berubah ketika suatu hari ia tidak sengaja melihat Bima dan Ayu bertengkar. Nur mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bima. Akhirnya Nur memberanikan diri untuk masuk ke kamar Bima. Dia ingin memastikan apakah semua yang dikatakan oleh Wahyu benar adanya. Bukan main terkejutnya Nur ketika dia melihat yang ada di bawah ranjang Bima. Bukan hanya sesajen dengan foto Widya, tetapi juga ada sebuah selendang berwarna hijau dan sebuah gelang mahkota. Nur segera menyimpan benda-benda misterius itu ke dalam sebuah kotak dan disimpan juga bersama sebuah kitab suci Al-Quran. Nur bermaksud mencari Bima, menanyakan apa tujuan sebenarnya dan apa yang dia sembunyikan. Namun tiba-tiba ia melihat Bima keluar dari penginapan. Nur berpikir dalam hati, mau kemana dia? Harus aku ikuti dia. Nur kemudian mengikuti Bima. Tak lama kemudian, ia melihat Bima memasuki daerah yang dilarang oleh Pak Prabu. Mau apa dia ke situ? Pikir Nur dalam hati. Nur pun terus mengikuti Bima. Setelah Nur memasuki area terlarang itu, yang dia lihat hanyalah semak belukar dan pepohonan. Nur kehilangan jejak Bima. Nur sejenak mengurungkan niatnya untuk terus mengikuti Bima. Namun, rasa ingin tahu yang teramat sangat
membuat Nur meneruskan mencari Bima. Bukan main terkejutnya Nur ketika dia sampai di sebuah pondok dan melihat Bima dan Ayu sedang melakukan perbuatan zina. Ternyata inilah alasan Bima sering keluar malam-malam entah kemana. Nur yang penuh dengan emosi langsung melabrak Bima dan Ayu. "Kalian bejat!" seru Nur. Bima dan Ayu terkejut bukan main. Mereka langsung memakai baju dan mencoba menjelaskan kepada Nur. Tetapi Nur yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan mereka. "Pokoknya kalian ikut aku pulang sekarang ke penginapan. Besok kita akan ke rumah kepala desa dan meminta maaf." Sesampainya di penginapan, Nur bertanya kepada Bima, apa tujuannya menyimpan sesajen, selendang berwarna hijau, dan mahkota gelang itu. Awal menyukai Widya, dan ia berusaha memelet Widya dengan benda-benda itu. Gelang mahkota itu Ayu yang memberikan kepada dirinya. Katanya, benda itu bisa membuat wanita menyukai Bima. Lalu selendang berwarna hijau ini? Bima hanya berkata bahwa itu milik Ayu. Karena malam sudah semakin larut, Nur pun mengurungkan niatnya untuk bertanya kepada Ayu. Ia memastikan dalam hati bahwa dia akan meminta Ayu menjelaskan semuanya besok pagi. Menjelang subuh, tiba-tiba Widya terbangun oleh alunan musik gamelan. Kilas ia melihat sosok yang mirip dengan Ayu pergi meninggalkan penginapan. Seperti terhipnotis, Widya pun mengikuti sosok itu. Sampailah Widya dan ternyata itu adalah Ayu. Seekor ular putih melingkari tubuh Ayu dan Widya melihat sekelilingnya. Ada banyak makhluk gaib yang mengelilinginya. Widya menatap wajah Ayu. Raut wajah Ayu menunjukkan kesedihan yang mendalam dan seolah-olah menyuruh Widya untuk lari dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Widya pun segera lari kembali ke desa. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu." Begitulah suara yang pertama kali Widya dengar ketika ia sampai kembali di desa. Widya kemudian ditemani seorang warga kembali ke penginapan. Di tengah perjalanan, bapak itu berkata, "Yang kuat ya, Nduk." Widya pun kebingungan. Ada apa ini? Sesampainya di penginapan, Widya mendengar suara Nur menangis memanggil-manggil nama Ayu dan Bima. Dan terlihat pun menjelaskan kepada Widya bahwa semua warga desa telah mencari Widya sejak subuh hingga menjelang maghrib. Bukan main terkejutnya Widya, karena menurut Widya, dia hanya pergi tidak lama. Widya lebih terkejut lagi ketika melihat kondisi Ayu dan Bima di dalam penginapan. Ayu terbujur kaku dan Bima kejang-kejang. Pak Prabu dan Mbah Buyut menyusul ke dalam penginapan. Akhirnya, Pak Prabu menjelaskan bahwa di desa ini mempunyai tradisi. Setiap tahunnya mereka melakukan tarian yang dilakukan oleh seorang gadis yang masih perawan untuk para penunggu desa ini dengan tujuan menolak bala atau musibah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tradisi itu berubah. Gadis yang menari kemudian dikan. Bahwa penunggu desa ini sepertinya sejak awal mengincar Widya atau Ayu. Namun karena Ayu dilindungi oleh sesosok nenek tua, akhirnya mereka mengincar Widya. Sedangkan Ayu dan Bima hanyalah pelantara. Selendang dan gelang mahkota itu pemberian penunggu desa ini untuk mempengaruhi Widya. Tetapi karena jatuh ke tangan Ayu, maka benda-benda itu tidak ada pemiliknya. Sehingga akhirnya Ayu yang menjadi tumbal. Sedangkan Bima, sepertinya sekarang Bima terjebak di antara dunia ini dan dunia gaib karena dia telah melakukan perbuatan terlarang di desa ini.